Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Gua kali ini membahas tentang tipikal serangan malware yang sering berkeliaran dan mungkin lu pada udah pernah ngerasain ya atau belum pernah ngerasain. Jadi ini adalah satu serangan yang mungkin kalian pernah dengar atau pernah sekedar lewat. Dan kita akan di sini akan membahas tentang malware yang dimana tingkah laku serangan malware itu seperti apa. Jadi gue juga masih belajar, sama-sama kita belajar. Kita diskusi di kolom komentar. Oke? Oke, sekarang kita akan pengertiannya dulu sebelum kita masuk ke website, yaitu tingkah laku serangan malware. Dan mungkin di sini gue sedikit disclaimer dulu ya sebelum kita mulai, karena gue nggak mau dibebankan oleh orang-orang yang picik ya. Jadi disclaimernya, jangan pernah mencoba melakukan serangan apapun kepada siapapun atau kepada web siapapun jika mendapatkan dari izin atau pengelola website tersebut, dan kami tidak bertanggung jawab di dunia, dan tindakan pelanggaran akan dilakukan karena semua jenis serangan-serangan ini ada tanggung jawabnya ya, apalagi ada undang-undang di ITE. Jadi sebisa mungkin bijak dalam menggunakan video ini. Oke? Supaya video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ini hanya sekedar edukasi dan pendidikan. Oke? Oke, sekarang kita pahamin dulu ya. Di sini adalah serangan malware yang dimana adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin atau informed consent dari pemilik. Nah, malware ini bisa loh merusak satu jaringan atau satu sistem dalam tahapan-tahapan tersebut. Nah, mungkin di sini gue udah pernah jelasinnya tahapan-tahapan serangan hacker yang untuk meretas sistem ya. Tahapan itu ada 5 atau enggak 6 tuh. Di video sebelumnya tuh pernah gue jelasin juga. Nah, dalam malware ini di sini ada tipikal sistem serangan malware yang digunakan oleh si hacker. Yang pertama adalah ransomware, spyware, adware, terus worms, trojan, dan botnet. Mungkin dari keenam serangan malware ini mungkin sering kalian dengar atau mungkin belum pernah kalian dengar. Mungkin yang sering kalian dengar adalah ransomware, spyware, atau ya itu paling dua serangan itu yang mungkin berkeliaran di dunia saat ini ya. Nah, gue jelasin sedikit ya. Dari keenam ini adalah pertama dari ransomware, yaitu serangan atau blackmail you, yang mungkin nanti editor tolong dikasih gambarnya. Ini adalah serangan memeras Anda. Nah, mungkin mungkin kalian pernah lihat dari serangan mungkin SMS atau segala macam yang bertindak sebagai pemerasan ya. Entah itu korban, entah itu pemerasan uang ataupun dalam segi apapun. Itu dari serangan ransomware. Terus dari serangan spyware, yaitu spill your data atau pencuri data tanpa seizin ya. Ini sebagaimana serangan backdoor dilakukan, yang mungkin kalian pernah sebelumnya gue pernah jelasin tentang backdoor itu lengkap. Bagaimana serangan backdoor itu dilakukan, artinya belakang pintu ya. Kita menggunakan sistem belakang ya. Kalau di bagian web developer itu menggunakan sistem back end ya, back end developer. Jadi kita menggunakan jalur belakang tanpa diketahui oleh siapapun gitu ya. Nah, ini adalah mencuri data, yaitu menggunakan serangan spyware ya. Spyware yang menggunakan mencuri data untuk serangan
spyware ini. Nah, mencuri data itu banyak ya, nggak cuman di satu sistem aja, mungkin database segala macam. Ini juga bisa mencuri data dari mulai nomor pengguna telepon. Kalau misalnya kalian masuk ke suatu sistem, contohnya kayak Tokopedia atau segala macam, kalian bisa mencuri data nomor telepon dan lain sebagainya. Itu bisa kalian jual. Makanya kenapa seorang hacker ini tidak bisa ditemukan atau bahkan susah atau sulit ditemukan oleh sekawanan-sekawanan, mungkin aparat-aparat negara yang harus bisa bersatu, karena orang-orang yang seperti ini tuh jarang banget bergabung dalam pemerintahan. Ya, jika digabung juga mungkin nggak akan mau gitu ya, karena mungkin gajinya kecil. Nah, setelah spyware ada lagi namanya adware, yaitu spam you with ads. Nah, ini adalah spam Anda yang berisikan dengan iklan. Bukan iklan di YouTube ya, kalau itu AdSense. Nah, serangan-serangan ini biasanya digunakan oleh pemasang-pemasang iklan, atau yang tiba-tiba di komputer Anda masuk serangan-serangan iklan, ya itu bisa jadi tuh adalah adware. Nanti untuk pembahasan adware gue akan lebih lengkap lagi. Ini karena gue akan bukan menjelaskan satu persatu dari tipikal serangan malware, tapi kita akan melihat interaksi-interaksi dalam serangan malware itu tersebut. Nah, yang terakhir adalah worms atau eh tersebar komputer ini, yaitu menyebarkan virus atau serangan-serangan seperti love you ya. Serangan love you itu ada ya, gue juga pernah lihat cuman gue belum pernah meraktekin serangan love you itu seperti apa. Mungkin dalam bahasa pemrograman ada ya. Terus bahasa pemrograman apa sih bang yang digunakan oleh seorang hacker? Nah, itu bisa juga dalam bahasa JavaScript, Python. Yang lebih populer adalah Python ya. Itu kalian bisa. Dan mungkin di video sebelumnya udah pernah gue jelasin tentang ethical hacking, itu lengkap ya. Ada 23 playlist, silahkan dikunjungin dari masing-masing serangan itu. Oke, terus selanjutnya ada tentang Trojan. Nah, ini Trojan juga mungkin udah pernah gue bahas tentang Trojan ini, serangan Trojan, yaitu menyelundupkan malware ke dalam komputer Anda. Jadi komputer Anda tuh seperti kekunci, semua dokumen-dokumen Anda terkunci. Dan ini jika mau dibuka kuncinya, kalian harus membayar sebesar berapa puluh juta atau berapa miliar, miliar gitu ya. Nah, makanya hati-hati nih, serangan malware ini terjadi pada Windows ataupun MacBook. Biasanya seperti itu. Tapi rata-rata paling lemah itu di Windows. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tipikal serangan malware botnet. Nah, ini serangan malware botnet mungkin di video sebelumnya gue belum pernah ngejelasin. Nah, untuk adware dan botnet ini gue akan jelasin di video selanjutnya ya. Jadi kalian stay tune aja terus di channel Ahaba ini. Nah, ini serangan botnet adalah mengubah PC Anda menjadi zombie, yaitu banyak virus ketika dimasukin flash disk ataupun hard disk. Nah, makanya ketika mungkin kalau dulu gue percaya dengan adanya namanya antivirus ya. Nah, setelah gue dapat dari Pak Dodi ya, Pak Dodi Ferdiansyah ini adalah seorang dosen Unpas yang bekerja sebagai cyber security. Ternyata Pak Dodi ini, Pak Dodi itu siapa ya? Pak Dodi kalau nggak salah ya. Ini adalah antivirus, kalau misalnya dipasang komputer adalah virus itu sendiri gitu ya, menyebabkan virus komputer itu terjadi. Nah, jadi berbagai macam serangan malware yang tersebar di dunia saat ini ya. Ada ransomware tadi, terus ada spyware, adware, worms, dan trojan dan botnet ya. Itu ada 6 tipikal malware. Nah, sekarang kita lihat yuk, interaksi-interaksi apa aja sih yang terjadi di dalam malware sendiri, dan ini kita analisis saja ya. Jadi nggak gua akan lakukan di Windows karena terlalu bahaya, takut di take down. Oke. Biasanya terus bang, kalau misalnya lo belajar cyber security itu biasa di mana selain di Windows? Lebihnya tuh gua di Linux ya, di Ubuntu Linux atau di Parrot ya, yang mungkin kalian punya Parrot bisa tuh menggunakan Metasploit atau Mr. Jones. Nah, itu bisa penyerangan-penyerangan yang secara interaktif.
Oke, kalau kita langsung masuk ke materinya ya. Di sini kalian bisa kunjungin dengan app Anyuran. Di sini terdapat tipikal serangan yang dimana seluruh dunia itu ada. Entah ini real time atau apapun, tapi kita bisa analisis di website ini. Oke, kita lihat di Indonesia sekarang. Di Indonesia sekarang ini di Indonesia. Ini Malaysia. Oh, Indonesia. Indonesia adalah Malesius 15 atau tipikal serangan berat ya. Terus ada space suspend, ada noted noted ini yang tidak ada serangan yaitu 5 sebanyak 5. Dan di sini adalah top substrate rating ya, yaitu serangan terbesar dari seluruh negara. Dari yang pertama adalah United States. Nah, ini adalah pusat dari cyber security mungkin ya. Jadi setiap kita kemarin waktu gua bahas tentang serangan bukan website-website yang bisa menganalisis serangan dunia, itu terdapat adalah United States. Ini paling besar ya. Terus ada Jerman, ada Rusia, ada Israel, ada Australia, ada Saudi Arabia, ada United Kingdom. Ya, paling besar adalah penyerangnya adalah 21% yaitu United States. Makanya dia di nomor 1. Nah, terus ada lagi dengan trending tag. Ya, ini adalah serangan-serangan yang trending atau yang saat ini ya trending ya, trending atau viral. Itu ada serangan Trojan, Loader, Installer, Rat, Academy, Amadi, dan Glitch. Ya silakan kalian analisis sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat tipikal serangan malware ini terdapat di Windows berapa sih, Bang? Nah, kalian pasti bingung. Nah, di sini kita akan lihat di public text, yaitu ini adalah report-report hasil dari penyerang-penyerang yang dikumpulkan dalam satu website di APPN Run. Ini public submission-nya ya. Oke, kita lihat dari Windows 7 Professional 32 bit. Di sini dia masih pakai Explorer yang sekarang sudah menggunakan Bing ya, Microsoft search engine-nya sudah menggunakan Microsoft Edge ya. Tapi di sini masih menggunakan Explorer yang mungkin sekarang udah wafat. Sudah hilang atau musnah. Terus di sini juga masih menggunakan Windows 7, belum ada namanya upgrade misalnya Windows 10 ya, masih di Windows 7. Oke, sebentar gue lihat dulu rekamannya aman aman. Kita lanjut. Di sini ada non threat detect, yaitu tidak ada penyerang dari serangan Windows 7 yang profesional 32 bit. Di sini juga ada malicious activity, yaitu adalah serangan lagi pada serangan lah, lagi ada serangan. Itu di report tanggal 5 Desember 2022 jam 8.56 sampai jam 9 ya. Per jam 9 kita lihat ya di sini ya. Ya, di sini ada report tuh dari 11.876 segimana. Banyak banget ya, 1 juta mungkin ya. Di sini gua di halaman pertama. Nah, berarti kan di halaman sebelumnya ada lagi gitu ya. Mungkin di Windows 11 juga ada tuh, Windows 10 juga ada. Karena di sini gua masih di halaman utamanya. Oke, sekarang kita lihat di malicious activity-nya. Kita lihat di sini. Masih Google Explorer. Jadi belum masuk ke Microsoft Edge atau Google Chrome. Apakah di sini cuma bisa buat analisis doang, Bang? Bisa. Bisa buat kalian menggunakan technical hacking atau menggunakan, kalau di cybersecurity adalah pen tester. Kalian bisa menggunakan ini untuk sebagai report ketika ada serangan-serangan cybersecurity. Terus cuan untuk pendapatan report sendiri sendiri berapa sih, Bang? Nah, itu gue udah pernah jelasin. Berapa sih gaji seorang cybersecurity itu di di pen tester? Ya lumayan gede lah. Ya, contohnya teman gue dari cyber yang sekarang bekerja di toko besar Shopee ya, yang kalian pernah kenal juga, itu pernah mereport salah satu serangan database atau backdoor ya, itu digaji lumayan besar tuh. Kalau nggak usah jauh-jauh deh,
sekarang yang lagi viral atau Mas siapa itu dulu ya, itu menyerang satu sistem yaitu di NSA atau apa tuh ya. Itu bisa mereport atau melaporkan terjadi serangan-serangan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini ya. Oke, nah ini adalah layar yang dimana serangan eh, malware itu terjadi ya. Ini bisa kita play kan ya? Nah, ini bisa kita play. Kalian bisa 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 kalian play di sini ya. Dan di sini adalah HTTP request. Di sini adalah servernya 200-nya. Oke. Terus dari serangan United States ya, United Kingdom. Di sini juga ada United States juga. Oke. Di sini kalian bisa lihat ya, DNS requestnya ada 2212 itu Explorer exe. Terus di sini juga masih Explorer dengan DNS requestnya adalah berbeda-beda. Ya, DNS itu ya kalau di dalam nomor telepon itu adalah nomor telepon atau alamat yang kita tuju. Oke, di sini ada time shift-nya, itu kecepatan untuk mengirimkan serangan yaitu 6370 mili per second, menit per second atau mili per second ya. Gue juga kurang paham. Terus di sini juga ada text report-nya. Kita coba buka. Di sini ada ya, terbaca ya. Di sini ada URL-nya, tapi gue gak akan buka ya. Terus di sini adalah full analisisnya. Ya, silakan kalian buka jika mau. Terus di sini ada juga verdicts itu apa tuh? Dakwaannya atau oh ya, jenis serangannya adalah malicious activity. Terus analisis date-nya itu terjadi di reportnya tanggal tadi ya 5 Desember 2022. Masih baru juga kayaknya. Ya masih baru sih. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 kemarin dong. Mungkin lah. Terus di sini ada jamnya, jam 8.56 hampir jam 9 lewat 16 menit. Terus yang digunakan adalah Windows 7 Professional Service Pack build 761 dengan ininya 32 bit. Apalagi nih di sini. Oke, di sini tinggal link-link yang kayak gini. Silakan ya. Di sini ada SH1 terus SH256 dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu ya. Oke, sekarang kita lihat coba static informasinya seperti apa. Oh, ini static informasi seperti ini. Kalian juga boleh kunjungin. Dan ini salah satu yang ini sebagai prosesnya. Hanya edukasi ya, jadi jangan buat macem-macem, oke? Buat pendidikan saja. Nah, ini di sini ya, di sini tertera lengkap. Ada namanya PID-nya, ada prosesnya. Ini prosesnya nih atau search engine-nya yang digunakan adalah Explorer exe. Terus ada metodenya. Mungkin yang belajar JavaScript ngerti ya metode itu apaan ya. JavaScript, PHP ya itu mungkin paham. Itu terus ada HTTP code atau channelnya 200. Mungkin yang belajar server-server yang seperti kayak server side atau mungkin di bahasa pemrograman bisa menggunakan JavaScript atau Node.js sebagai server atau XMPP. Terus ada alamat IP-nya atau alamat ID-nya yang sekarang digunakan 93184 atau segala macam, dan ini adalah URL yang dikasih oleh si reporternya ya. Terus size yang diambil adalah 47 KB dan reputationnya adalah waitlist. Di sini ada 3 halaman, oke. Ya silakan kalian lebih interaktif lagi. Ini adalah proses informasinya, terus ada modifikasi eventnya. ID masih itu kayaknya dengan current user software. Oh, berarti ini petnya ya.
di mana pathnya terdapat di sini. Di Hacky current user /software /Microsoft dan lain sebagainya. Ini bisa kalian buat acuan untuk belajar cyber security. Terus di sini ada lagi namanya OWASP ya. OWASP itu yaitu sebuah perusahaan yang mungkin bekerja di bidang ini juga, tapi lebih ke serangan. Mungkin tentang OWASP juga gue pernah jelasin juga di video-video sebelumnya tentang OWASP itu lengkap dan teknik penyerangannya seperti apa itu juga ada. Silahkan dikunjungin. Oke, jadi silakan kalian kunjungin aja malware report. Di sini berbagai macam serangan. Ada ini ya, ada banyak. Silakan kalian kunjungin dari masing-masing itu. Oke. Terus apa lagi di sini ya? Proses scrub masih sama kayak tadi. Strategi yang lain apa aja yang bisa dilakukan di app.run. Ini coba yang intinya kalau ada jiwa ngulik atau segala macam ya bisa sih untuk menjadikan salah satu analisis di sini, karena ini juga gue dapat website juga menemukan website di sini ya, jadi lumayan lah buat kalian belajar atau menganalisis suatu serangan yang di dunia. Oke, ini ya cara kerjanya di sini mungkin bisa gue lupa cara ininya, cara apa namanya, cara hmm, setelan ya. Ada juga ada restart eh ya info. Oke, ini nggak ada ya, berarti ini aman nih. Security info preference ini aman guys. More info, apa nih more info. Oke, ini aman, berarti no direct, no virage, tidak tidak ada dakwaan atau tidak ada yang terjadi dalam serangan ini sih. Emang udah jelas sih di sini. Di sini not threat detected, artinya tidak ada ditemukan serangan-serangan yang berbahaya. Tapi beda lagi dengan namanya malicious activity. Nah, ini berarti ada serangan yang berbahaya atau serangan-serangan yang terjadi pada Windows tersebut. Karena Windowsnya kan mau ini kan menyerang atau merusak sistem komputer atau sistem jaringan yang lagi berjalan. Oh, ada lemot ya. Kita lihat lagi di sini. Tapi di layar di halaman kedua ini lebih banyak serangan dari tidak ada deteksi ya, dan lebih banyak malicious activity-nya dibandingkan suspense ya. Tadi ya yang gue jelasin ya tentang suspense activity. Nah, ini udah masuk. Oh, di sini ada merah. Itu get no respond, artinya tidak ada respon dari serangan ini. Ini berbasis berbasis pembayaran. Oke, coba kita lihat. Oh enggak, bukan ini. Berarti ini ya. App run start Outlook XE dan ini menyerang ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Sip. Terus kita lihat di sini. Oke, Outlook XE-nya ada 100. Buset, banyak banget. Detecting of the alternative stream IDs. Kita coba more infonya. Di sini ada proses informasi ini ada, di sini ada user. Ini kayaknya masih komputer baru ya, admin. SID-nya segini, ILL-nya segini dan startnya 4,78 second. Terus Microsoft Corporate deskripsinya adalah Microsoft Outlook dan versionnya adalah lumayan cukup lengkap. Di serangan malicious ini hampir semuanya terdetek. Ini modified-nya XML, PDF. Beda ya guys. Yang mungkin belajar tentang front-end developer mungkin pernah ya dengar HTML, tapi ini XML itu beda, bukan HTML. Kalau HTML kan Hypertext Markup Language ya. Kalau XML coba apa ya?
Kita search aja ya, apa itu XML. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama paham. Apa itu XML? Nah ini ya, XML adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang digunakan oleh Witty School. Mungkin yang sering kalian kenal adalah HTML ya, tapi HTML ini bukan XML seperti ya. Ini biasa digunakan oleh para hacker atau pentester yang sering digunakan gitu ya. Mungkin gue pernah gunakan XML ini buat Postwigger ya. Silakan ya tujuannya. Jadi beda ya XML, dan ini ada tipikal dengan PDF, ada dan lain sebagainya. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat dan jangan sampai gunakan untuk serangan-serangan yang berbahaya, karena semua aktivitas kalian dipantau oleh UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa. Bye bye.